Sebulan yang lalu saya sudah pernah membahas di video YouTube saya tentang program MBG ini. Ya kan? Saya udah bilang, saya sebulan yang lalu sudah mengecam pasti Dadan kepala BGN itu korupsi, kata saya. Nah, ternyata kan benar. Berapa hari yang lalu Pak Dadan tertangkap, ya kan? Karena korupsi dengan wakilnya. Tertangkap karena banyak di situ program MBG ini tempat sarangnya korupsi, ya kan? Di situ adalah tempat sarangnya korupsi. Kok bisa bicara seperti itu? Iya, karena ketika mau mau dapat titik MBG itu harus store. Bukannya itu nutup-nutupin, nyata fakta ini, dan itu sudah terbukti, ya kan, dengan tertangkapnya Pak Dadan. Lalu, ya kan, saya juga kadang-kadang pusing kepala saya ini dengan Pak Prabowo ini terlalu banyak goyang-goyang. Prabowo tuh terlalu gini-gini nih, Pak Prabowo tuh terlalu banyak goyang-goyang. Oke gas, nyatanya gasnya bocor kan, kayak gitu. Nyatanya, ya kan, satu, Pak Prabowo memilih kepala Badan Gizi Nasional, Pak Dadan tersebut itu bukan akademisi di Badan Gizi atau bukan pendidikannya di ilmu gizi ataupun ya tentang gizi lah bahasanya. Dia itu, Pak Dadan tersebut itu lulusan dari IPB Pertanian dan ilmu serangga dia ini. Makanya masa Badan Gizi Nasional dipimpin oleh tukang tani, ilmu tani, ilmu pertanian sama ilmu serangga. Emang apa yang harus diituinnya, Pak? Maka makanan bergizi itu buat anak-anak kita dikasih, diceknya itu di labnya soal serangga. Emang nasi ada pakai serangga? Biarkan dulu ya, dari pertaniannya itu ada serangganya, emang bener, tapi ini yang dimakan, Pak. Ini soal masalah gizi, Pak. Jadi harus milih pejabatnya itu, ya, untuk program tersebut itu harus di bidangnya. Kalau badan gizi harus badan gizi. Jangan main tembak apa gitu kan. Kadang-kadang kan berpikir orang tuh, oh bisa aja ini menjadi kayak gini. Apa nyogok nih, apa ada orang dalam nih, ordam nih. Kayak gitu. Pak, makanya Pak, ini tuh satu buat lucu bagi kami tuh, Pak. Banyak, Pak, kelucuan ini, Pak. Saya emang nggak perlu ngebahas yang lain. Saya khusus aja soal masalah gizi ini, soal MBG ini, makan bergizi gratis ini. Saya sudah bilang MBG ini bukan program tapi proyek, Pak. Proyek untuk menghasilkan uang, proyek untuk korupsi. Itu saya udah bilang kan, Pak. Bapak mau ganti berapa kali pun tetap, Pak. Selain satu, ya, Bapak memimpin pemimpinnya MBG itu BGN tersebut, Badan Gizi Nasional tersebut, dari orang gizi. Kedua, ya kan, dana yang untuk digelontarkan program MBG tersebut dari APBN gizi, dari keuangan khusus APBN program-program gizi. Itu diambil dari situ, bukan dari badan pendidikan. Badan pendidikan dengan badan gizi untuk memberikan gizi anak, biarkan itu di sekolah, biarkan itu untuk pendidikan anak, untuk untuk bahasanya itu menopang gizi anak, tapi bukan diambil dari
pendidikan, uang pendidikan, APBN pendidikan, bukan. Harusnya diambil dari APBN gizi. Gitu. Diambil dari situ. Baru ya di situ mereka akan berpikir, mereka akan menghemat dana tersebut. Karena merasa uang dia sendiri. Kalau ini dia merasa berpoya-poya karena ini bukan uang dari APBN dia. Karena beda, APBN-nya dari APBN pendidikan. Yang dikurangi itu dari harusnya itu mereka memperbaiki sekolahan sekian-sekian karena terambil dari APB untuk badan gizi untuk program MBG tersebut, jadinya untuk dana gaji gaji guru honorer, guru PNS itu dikurangi karena untuk memenuhi uang untuk MBG tersebut. Itu Pak. Jadi di banyak program-program pendidikan ini dikurangi untuk memenuhi keuangan dana MBG tersebut. Yang nyatanya MBG itu tidak efektif, tidak bermanfaat bagi saya untuk anak-anak. Kurang bermanfaat. Karena orang tua juga masih bisa memberikan makan yang layak. Gitu. Sejahat-jahatnya orang tua kalau untuk anak, biar kita nggak makan, anak itu lebih baik makan yang enak. Kayak gitu loh. Namanya kita orang tua itu seperti itu. Semua hampir sama. Gitu. Bapak nggak perlu memikirkan untuk anak-anak kita makannya apa, gak begini, tercukupi susu apa makanan buah-buahnya banyak Pak. Orang-orang tempat-tempat apalagi yang orang-orang di kampung sana, yang orang-orang di pelosok itu dia orang tuh ngambil buah-buahan ke hutan banyak Pak. Vitamin C-nya, vitamin B-nya banyak, vitamin ininya banyak buah-buahan tuh di hutan itu Pak. Gak perlu memikirkan sana, tapi pikirkan itu untuk kemajuan. Program itu bakal membuat maju enggak? Bapak bilang program MBG itu untuk memperbanyak lowongan pekerjaan. Enggak Pak. Lowongan pekerjaan ini untuk orang-orang yang dekat dengan pemilik MBG-nya tersebut. Lalu ke bahasa Bapak katanya biar UMKM itu terbantu. Enggak Pak. MBG itu sekarang itu udah banyak namanya itu bayar-bayarnya Pak. Dia pakai bayar Pak, bukannya untuk UMKM yang diambilin orang-orang yang di pedagang-pedagang kaki lima ini yang diambilin seperti yang dagang buah. Enggak Pak, itu Pak enggak Pak. Dia orang lebih baik mengambil beli barang itu langsung ke pusat Pak, biar lebih murah Pak, biar lebih dapat untungnya besar Pak. Nah gitu loh. Beras juga mereka itu ditakar Pak. Itu beli itu Pak, nggak bisa lebih daripada 11.000 Pak berasnya Pak. Zaman sekarang Pak beras 11.000 tuh apa Pak dapatnya Pak? Berasnya Pak, beras bulog Pak. Itu minimal tuh beras yang 15.000, 16.000 Pak. Kalau mereka seandainya beras beli segitu nggak bakal dapat untung mereka Pak. Kan kayak gitu. Itu Pak, makanya program MBG ini harus dihentikan Pak. Ganti dengan program yang lebih bermanfaat. Gitu loh Pak. Ini nggak bermanfaat Pak program ini Pak. Camkan ini Pak, nggak bermanfaat Pak. Tuh, sudah banyak buktinya. Sekarang Dadan aja ketangkap Pak, korupsi Pak. Bapak berbilangnya sebelum ditangkap udah mengundurkan dia, udah dipecat sama Bapak kan. Itu hanya bahasanya itu alibi bagi saya Pak. Itu biar nggak tercemar aja Pak. Nah, gitu loh. Sebenarnya mah udah kayak gitu Pak, nggak perlu dibahas ini mah. Intinya satu, ya kan. Program yang Bapak buat itu lucu-lucu. Oke, terima kasih.